Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa berkumpul malam ini waktu Jakarta dan siang waktu Kairo. Terima kasih Ustadz Aib yang sudah bersedia dan hadir. Juga buat sahabat-sahabat Rohis Tandaker yang telah hadir di kajian malam ini. Sebelum kita mulai melanjutkan kajian kita pada kitab Aqidatul Awam, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah, majelis kita ini diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Silahkan Ustadz Aib untuk memulai. Terima kasih Pak Dr. Pringgo, serta terima kasih untuk Bapak Ibu Jamaah Rohis Landakers yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati seluruh Bapak Ibu dokter kajian Rohis Landakers dimanapun berada. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati pembawa acara kita sekaligus moderator kita Bapak Dr. Pringgo, serta hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan serta keberkahan hidup dan kehidupan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita menghadiri majlis ilmu ini, kita kembali, mari kita tajdid niat kita adalah hanya karena mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan menjadi antara sebab untuk yang sedang sakit semoga Allah menyembuhkannya. Yang sedang sulit dan ada masalah semoga juga Allah memberikan jalan keluar dan kemudahan. Yang punya hajat keinginan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat keinginannya, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan dan ridha juga untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan pahala dari mentolabul ilmi kita semuanya, mudah-mudahan pahala juga sampai untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dan kita niatkan pahalanya untuk beliau-beliau juga, untuk yang sudah meninggal dunia khususnya untuk orang tua kita dan juga orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali melanjutkan insyaallah kajian kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita sudah memasuki pertemuan yang kelima insyaallah, dan insyaallah kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan iman kepada para nabi dan rasul, yang sekarang menginjak yaitu yang kedua. Dan insyaallah ini yang terakhir berkaitan dengan iman kepada para nabi dan rasul. Setelah itu nanti kita akan bahas tentang iman kepada malaikat. Sebelum kita mengawali pembahasan kita melanjutkan kajian tentang iman para nabi dan rasul, saya akan mencoba mengulang kajian sebelumnya sehingga mudah-mudahan kembali mengingatkan yaitu apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih berkaitan tentang yaitu iman kepada para nabi dan rasul. Pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama sudah membahas tentang
yaitu bait daripada Syekh Ahmad Marzuki, yaitu nomor 11 sampai nomor 14. Nah, ini nomor 11 sampai nomor 14 ketika beliau berkata qala al-musannif nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin arsala anbiya zawi fatanah bis-sidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi. Itu yang telah kita bahas kemarin 4 bait. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam hal ini menjelaskan tentang bahwa keimanan atau rukun iman yang juga wajib kita yakini oleh setiap orang muslim adalah meyakini ayya'taqida anna Allah Ta'ala arsala ilal mukallafina anbiya'a mursalina mausufina bisifatin arba'atin wajibah fi haqqihim. Bahwasanya kita semua wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus, ada disebut dengan para nabi dan rasul yang membawa risalahnya untuk disampaikan kepada kaum atau umatnya, di mana para nabi dan rasul ini adalah wajib memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu khususnya 4 sifat utama. Jadi ada 4 sifat utama yang wajib ada pada diri zat para nabi dan rasul, yang wajib pada diri seorang nabi dan rasul. Tentu sifat wajib ini banyak sekali, namun oleh para ulama yang utamanya itu adalah ada 4 hal. Yang pertama adalah al-fatanah, bahwasanya seorang nabi dan rasul wajib yang cerdas. Karena bagaimana tidak cerdas? Karena mereka adalah menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya. Tentu harus menyampaikan dengan bahasa yang enak, yang mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga tentu orang-orang yang cerdas yang tidak mudah lupa dan lain sebagainya. Selain tentunya kita sudah bahas juga bahwa para nabi dan rasul adalah sudah Allah jaga, yaitu disebut dengan ma'sum, terhindar dari hal-hal demikian. Nah, kemudian juga harus cerdas karena memang dalam berdakwah nanti juga harus berhadapan dengan hujah para orang-orang yang membangkang tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi dan rasul juga harus cerdas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka atau bahkan mementahkan dan juga menghancurkan yaitu semua hujah-hujah atau argumen-argumen kaumnya yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian juga sifat yang kedua sidik, bahwa Nabi dan Rasul adalah seorang yang benar, tidak mungkin berbohong. Kalau al-fatonah cerdas, kebalikannya al-balada. Al-balada ini artinya bodoh. Nah, as-sidik artinya bahwa seorang Nabi dan Rasul wajib yang jujur, tidak berbohong. Jadi tidak berbohong dengan apa yang disampaikan, semua yang disampaikan dari Allah demikian, disampaikan demikian. Kemudian dalam hidup dan kehidupan beliau tidak pernah berbohong, khususnya dalam menyampaikan risalah tersebut. Artinya bahwasanya Nabi dan Rasul juga wajib menyampaikan, ya, khususnya untuk Rasul, karena sebagian ulama atau sebagian besar ulama membedakan antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul diperintahkan untuk menyampaikan, sementara Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi khusus untuk Rasul juga sifat wajibnya adalah at-tabligh, menyampaikan risalah yang dibawa, yang diemban tersebut kepada kaum atau kepada umatnya. Dan yang keempat adalah al-amanah. Al-amanah artinya seorang nabi dan rasul percaya sekaligus juga terhindar lahir dan batinnya dari hal-hal yang tidak dibenarkan, khususnya dari perbuatan dosa besar. Adapun apakah nabi dan rasul melakukan dosa kecil, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak, bahwa nabi dan rasul juga tetap dijaga oleh Allah, ma'sum, tidak melakukan dosa kecil. Adapun apa yang dilakukan yang seperti menurut kita adalah dosa, itu masuknya kategori khilaful aula, artinya menyalahi yang lebih utama, dan itu tentu bukan dosa kecil. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian lain mengatakan bahwa nabi dan rasul untuk dosa kecil, ya melakukan dosa kecil. Minas shaghair tidak masalah. Namun dosa besar semua ulama sepakat bahwasanya para nabi dan rasul tidak melakukan hal itu. Karena beliau-beliau adalah senantiasa dijaga oleh Allah, maksum, dijaga dari melakukan semua itu, karena beliau menjadi panutan untuk kaumnya, panutan untuk umatnya, dan juga tentunya karena membawa risalah yang agung dan mulia, maka mereka pun Allah jaga dari melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan.
Karena bagaimana akan menjadi panutan kalau seandainya beliau melakukan hal yang tidak dibenarkan. Maka beliau adalah, sekali lagi, Nabi dan Rasul punya sifat 4 hal yang wajib diketahui, meskipun sekali lagi sifat Nabi dan Rasul yang wajib bukan hanya 4, tapi ini yang paling utamanya, induknya, atau sering disebut oleh para ulama ummul ummahatnya, yang paling pokoknya, yaitu Siddiq, ya sekali lagi Af-Fatanah, artinya cerdas, kebalikannya adalah Al-Baladah, bodoh, yang kedua adalah As-Sidq, Siddiq artinya benar, kebalikannya adalah Al-Kadzib, bohong, kemudian At-Tabligh, menyampaikan, kebalikannya adalah Al-Kitman, menyembunyikan, dan Al-Amanah, yaitu yang amanah dan juga terhindar dan terjaga lahir dan batinnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan, dan kebalikannya adalah al-khiyanah. Nah, ini 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Karena itu juga sifat mustahilnya juga kebalikan dari sifat wajib ada 4, yaitu tadi al-baladah, bodoh, kemudian al-kadzib, bohong, kemudian al-kitman, menyembunyikan risalah, tidak menyampaikannya, kemudian al-khiyanah, berkhianat dari apa yang risalah yang diembannya. Nah, ini mustahil, tidak mungkin Nabi dan Rasul melakukan hal itu. Nah, ini 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul yaitu kata Syekh Ahmad Marzuki, wa jaizun fi haqqihim min aradi, yaitu jaiz atau boleh Nabi dan Rasul melakukan seperti manusia, sakit, kemudian makan dan minum, tentu selama tidak mengurangi kemuliaan dari Nabi dan Rasul. Hanya sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, bahwa kalaupun beliau sakit, sakitnya tidak terlalu parah. Maka apa yang disampaikan bahwa Nabi Ayub sampai badannya sakitnya parah, sampai belatung ada, itu menurut para ulama tidak benar. Itu tidak benar. Jadi sakit Nabi Ayub sakit biasa dan tidak membuat parah seperti yang disampaikan, karena di antara hal yang memang dijaga oleh Allah dari diri para Nabi dan Rasul, bahwa beliau adalah betul merasakan sakit, tapi sakit yang tidak parah, yang tidak membuat mengurangi dari kemuliaan para Nabi dan Rasul tersebut. Kemudian juga telah kita singgung bahwa para ulama atau sebagian besar ulama membedakan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi memberikan wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, hanya untuk dirinya, itu Nabi. Tapi Rasul diperintahkan untuk disampaikan ke orang lain. Nah, ini bedanya Nabi dan Rasul menurut sebagian besar para ulama. Nah, kemudian juga telah kita bahas juga pentingnya beriman pada Nabi dan Rasul ini, karena hal termasuk di antara rukun iman, sekaligus banyak sekali disinggung dalam Al-Quran, sekaligus dipuji orang-orang yang melakukannya, dan bahkan Allah menyebutkan orang yang tidak mengimani para Nabi dan Rasul termasuk orang yang kafir, orang yang ingkar, termasuk juga orang yang sesat, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, itu barangkali di antara hal penting daripada yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan kali ini. Kita melanjutkan kepada bait yang berikutnya, yaitu bait yang ke-15. Nah, insya Allah sampai bait yang ke-20. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Masih berkaitan dengan melanjutkan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Untuk keberkahan dari bait ini, mari kita baca dari awal seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma as-salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu
faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Nah ini yang akan kita bahas sekarang. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim hum adamun idrisu nuhun hudun ma' salih wa ibrahimu kullun muttaba' lutun wa ismailu ishaqu kadha yaqubu yusufu wa ayyubu ihtadha Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaiman uttaba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha khatamun da'ghaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini sampai bait ke-20 yaitu dari bait 15 sampai 20. Syekh Ahmad Marzuki dalam bait beliau mengatakan tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin fahaqqiq waqtanim. Maksudnya bahwa jumlah nabi dan rasul ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada 25. Ada 25 nabi dan rasul di mana setiap muslim, setiap mukallaf wajib mengetahuinya secara terperinci. Secara terperinci. Makanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nurul Zulam ketika mensyarah kitab ini beliau mengatakan ayyajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa tafsila khamsatin wa ishrina minal mursalin. Jadi wajib hukumnya setiap mukallaf, setiap muslim yang sudah balik dan berakal untuk mengetahui 25 nabi dan rasul ini yang disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci. Maksudnya apa? Bahwa ada namanya Nabi Adam, ada namanya Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya, termasuk Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah para nabi dan rasul yang oleh Allah diutus untuk kaum-kaumnya. Bahkan kata Al-Imam As-Suhaimi beliau mengatakan yajibu alal mu'mini. Ini maksud daripada kita wajib mengetahui 25 nabi dan rasul secara terperinci ini. Kata beliau, yajibu alal mu'mini an ya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khaddamahu asma'ar rusulil mazkurina fil Qur'an. Wajib seorang mukmin untuk mengetahui dan mengajarkan Al-Quran yang 25 tadi, baik kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada pelayan di rumahnya, atau kepada yang lainnya. Nama-nama Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hatta yu'minu bihim. Sampai mereka meyakini bahwa ada Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan. Dan mereka membenarkan semuanya secara terperinci. Artinya mengetahui, membenarkan bahwasannya ada nabi ini, nabi ini, nabi ini, nabi ini. Kemudian juga ada kisahnya seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kemudian wala yazunnu annal wajiba alaihimul imanu bi sayyidina Muhammadin faqat. Nah, ini tidak benar kalau kita hanya wajib mengimani Nabi Muhammad saja tadi, tidak. Tapi harus juga kita mengetahui dan mengimani semua nabi dan rasul termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal imana bi jami'il anbiya'i sawa'un dzukira ismuhum fil Qur'an aw lam yuzkar wajibun ala kulli mukallaf. Kata beliau,
Karena beriman kepada semua nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran atau tidak, wajib bagi setiap mukallaf. Nah, jadi makanya bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan beriman kepada 25 nabi dan rasul ini adalah menghafalnya. Menghafalnya. Maka tidak salah juga kalau kita menghafalnya. Menghafalnya insya Allah kita hafalkan nanti dengan nadanya nanti insya Allah kita sama-sama. Dan mudah insya Allah. Insya Allah mudah, tidak susah insya Allah. Nah, jadi bahkan saking ada sampai para ulama mengatakan bahwa nabi dan rasul yang namanya ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ini, maka wajib diimani secara terperinci. Adapun nabi dan rasul yang lainnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, seperti Nabi Khidir, nggak disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Syith tidak ada. Ada lagi misalnya 11 putranya Nabi Yakub yang lain, ada Benyamin, kemudian Lewi dan sebagainya. Yang disebut dalam Al-Quran dengan Al-Asbat, nama-namanya. Nah, itu semuanya. Atau yang lainnya. Maka itu kita, kata para ulama, mengimaninya cukup dengan secara global. Secara global. Artinya, kita meyakini bahwa ada Nabi dan Rasul yang memang selain yang 25 Nabi dan Rasul ini, yang Allah utus untuk kaum ataupun untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, jadi, untuk yang 25 Nabi dan Rasul, perlu kita mengimaninya secara terperinci. Sebagian mengartikan terperinci ini adalah dengan menghafalnya tentu diantaranya dan mengetahui nama-namanya atau paling tidak kita ketika mendengar nama Idris, kita langsung iya itu adalah nabi dan rasul. Salah satu dari 25 nabi dan rasul. Ketika mendengar Zakaria, iya itu nabi dan rasul. Nah, itu otomatis tahu. Nah, itu berarti dia sudah beriman kepada 25 nabi dan rasul secara terperinci. Namun jika dikatakan misalnya Ilyas, siapa Ilyas? Itu kan nabi. Ya, nah itu belum dikatakan tafsilian. Makanya wajib, kata para ulama, setiap muslim dan muslimah mengetahui yang 25 ini, 25 nabi dan rasul, itu adalah secara terperinci. Paling tidak kita mengetahui nama-nama nabi tersebut, dan mereka adalah para nabi dan rasul yang Allah utus. Yang Allah utus. Jadi tidak hanya mengimani Nabi Muhammad saja, tapi juga wajib kita mengetahui dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah SAW sampai 25 nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini maksudnya. Kemudian Syekh Ahmad Marzuki menyebutkan urutannya, yaitu ada yang 25 tadi, yaitu yang mereka adalah Nabi Adam, Nabi Idris, ketiga Nabi Nuh, Nabi Hud yang keempat, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, kullun muttaba, semuanya adalah wajib diikuti. Wajib diikuti. Nah, kemudian Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, ihtaza, semua juga mengikuti kepada nabi-nabi sebelumnya, mengikuti para nabi-nabi sebelumnya. Karena risalah yang dibawa oleh semua nabi dan rasul sama, itu agama Islam. Agama Islam. Kemudian juga Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yasa', kemudian Zulkifli, Daud, Sulaiman. Kemudian Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Syekh Ahmad Marzuki menyebut wa Toha. Toha ini maksudnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Karena Nabi kita mempunyai nama yang banyak sekali. Di antara nama beliau adalah Toha. Nah, bahkan sebagian ulama juga mengatakan di antara nama Nabi Muhammad SAW adalah Yasin. Dan Nabi kita mempunyai, ada yang mengatakan kata sebagian ulama, lebih dari 1000 nama. Lebih dari 1000 nama untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini menunjukkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau khatamun da'ghayya. Ingat bahwa Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Jika seandainya ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak benar. Da'ghayyan, tinggalkan semua kesesatan. Tinggalkan ghayyan, semua kesesatan. Kemudian kata beliau, alaihi mussalatu wassalam, untuk semua nabi dan rasul tadi adalah salawat dan salam, wa alihim, kemudian juga yaitu untuk keluarga mereka, keluarga para nabi rasul, madamatil ayyam, selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan penghormatan dan kedamaian untuk para nabi dan rasul, termasuk keluarga-keluarga beliau. Nah, ini secara singkat tentang penjelasan singkat dari atau penjelasan secara global dari bait yang kita baca dari kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Marzuki. Baik, kita sekarang rinci, kita penjelasan secara lebih rinci lagi.
Dari apa yang disampaikan oleh beliau, oleh Syekh Ahmad Marzuki dalam bait tadi, ini pertama menunjukkan bahwasannya yang pertama bahwa jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Bahkan menurut mayoritas ulama tidak ada yang mengetahui berapa jumlah nabi dan rasul secara persis kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Sekali lagi, jumlah nabi dan rasul banyak sekali. Hanya memang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ada 25 saja. Ada 25 saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka karena Allah menyebutkan 25 nama Nabi dan Rasul dalam Al-Quran, maka kata para ulama berarti itu yang wajib kita imani secara terperinci. Adapun Nabi dan Rasul yang lainnya juga wajib kita imani, tapi secara jumlian, secara global, tidak secara tafsilian, tidak secara terperinci. Seperti yang telah kita jelaskan tadi. Apa di antara dalil bahwa jumlah Nabi dan Rasul banyak? Ya, di antaranya firman Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 164, Allah misalnya berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima." Kata Allah, dan ada rasul-rasul yang kami telah ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW tentang kisah rasul-rasul tersebut. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan juga ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepada Anda wahai Nabi Muhammad. Jadi ada rasul-rasul yang Allah ceritakan, ada rasul-rasul yang tidak Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad. Ini artinya bahwa jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Karena Allah menegaskan dalam ayat ini ada juga rasul-rasul yang tidak diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan hanya 25 nabi dan rasul, tapi banyak sekali yang diceritakan kepada Nabi Muhammad dan yang tidak diceritakan. Allah menyebut dalam ayat ini, dan ada juga rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kepada Anda wahai Nabi Muhammad. Artinya jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Juga demikian dalam ayat yang lain, dalam surah Ghafir ayat 78. Allah juga berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum malam naqsus alaik." Kata Allah, sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum Anda wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada Anda wahai Nabi Muhammad, dan di antara mereka juga ada yang tidak kami ceritakan kepada Anda wahai Nabi Muhammad. Artinya sekali lagi ayat ini juga kembali menegaskan bahwasanya nabi dan rasul ada yang diceritakan kepada Nabi Muhammad, ada yang tidak diceritakan kepada Nabi Muhammad. Berarti ada para nabi dan rasul yang tidak kita mengetahuinya, yang tidak kita mengetahuinya. Berarti ini juga menunjukkan bahwa jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Maka sampai para ulama mengatakan katsirun jiddan wa jammun ghafir. Banyak banget. Sampai menurut mayoritas ulama tidak ada yang mengetahui hakikat berapa jumlah nabi dan rasul kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwa jumlah nabi dan rasul ini adalah banyak sekali, ini di antara dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad sahih li ghairihi. Dengan yaitu hadis diterima dari tanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, kam waffa iddatul anbiya?" Rasul, berapa jumlah para nabi itu? Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, "Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan ar-rusulu min dzalika thalathu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira." Kata beliau, kata Rasulullah, jumlah para nabi dan rasul itu ada 124.000. 124.000. Banyak sekali jumlah nabi. Nah ini. Kemudian kata Rasulullah, ar-rusulu min dzalika thalathu mi'atin wa khamsata asyar. Sementara yang termasuk rasulnya itu ada yaitu 315. 315. Ini jumlah rasulnya. Jadi kalau jumlah nabinya dalam hadis ini ada 124 nabi, yang nabi, adapun rasul itu hanya 315. Namun tentu
Tetap ini menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Artinya bahwa jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Hanya kata para ulama, meskipun dalam hadis ini disebutkan jumlah nominalnya, bahwa jumlah para nabi ada 124.000, bahwa jumlah rasul ada berjumlah 315 rasul, maka tetap sebaiknya kita tidak menjadikan bahwa jumlah nabi dan rasul hanya demikian. Kenapa? Karena disebutkan dalam banyak riwayat yang lain lebih dari itu. Maka oleh karena itu yang paling baik bagi kita, menurut para ulama, adalah kita diam, yaitu maksudnya kita tidak mengatakan bahwa jumlah nabi dan rasul semuanya ada sekian ratus ribu, tidak. Yang paling baik adalah kata Al-Imam Al-Bajuri atau Al-Imam Al-Baijuri, beliau mengatakan was-sahihu fil anbiya'i wal mursalin al-imsaku an hasrihim fi adadin. Sebaiknya pendapat yang paling baik menurut para ulama berkaitan dengan jumlah nabi dan rasul, kita tidak berbicara berapa jumlah detailnya, enggak. Pokoknya nabi dan rasul banyak banget, hanya Allah yang mengetahuinya. Banyak banget. Nah itu. Nah, jadi ini yang paling baiknya kata para ulama, di antara Imam Al-Baijuri mengatakan demikian. Pun Imam An-Nasafi dalam Aqaid An-Nasafiyah beliau mengatakan demikian juga. Nah, Imam An-Nasafi pun demikian. Kenapa demikian? Li'annahu rubbama adda ila itsbatin nubuwati awir risalati liman laisa kadzalika fil waqi'. Nah, karena kalau kita menetapkan jumlah nabi dan rasul ada sekian, semuanya ada sekian, khawatir itu akan membuat kita apa? Menentukan nabi dan rasul kepada yang memang bukan nabi dan rasul. Nah, atau au ila nafyi dzalika amman huwa kadzalika fil waqi'. Atau sebaliknya, dengan menentukan jumlah nabi dan rasul sekian, khawatir, selain khawatir kita menentukan nabi dan rasul kepada yang bukan nabi dan rasul, atau sebaliknya, yaitu apa? Menafikan kenabian dan kerasulan untuk orang yang jelas-jelas nabi dan rasul. Nah, maka jadi kalau disebutkan ada 124.000, khawatir ada lebih dari itu. Ternyata misalnya ada 130.000 misalnya. Berarti ada orang-orang nabi dan rasul yang tidak kita yakini. Nah, ini khawatir demikian. Atau sebaliknya, kita sebutkan 124.000. Ternyata buktinya hanya misalnya 120.000. Nah, ini khawatir demikian juga. Nah, karena sabda Rasul yang tadi itu adalah banyak riwayatnya. Riwayat yang lain nggak menyebutkan 124, tapi lebih dari itu. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Maka karena banyak demikian, kata beliau, kata para ulama, sebaiknya kita tidak menentukan jumlah tertentu, jumlah nabi dan rasul tersebut. Yang penting kata beliau, kata Imam Al-Bajuri, fayajibu tasdiqu bi anna Allah ta'ala bi anna lillahi rusulan wa anbiya'a 'alal ijmali illa 25 fayajibu ma'rifatuhum tafsilan. Yang penting kita yakin bahwa Allah mempunyai nabi dan rasul, mengutus nabi dan rasul yang secara secara global kita yakin bahwa ada nabi dan rasul yang jumlahnya sangat banyak sekali yang hanya Allah mengetahui, kecuali yang 25 nabi dan rasul ini kita wajib mengetahuinya secara terperinci, tidak bisa hanya global begitu saja. Harus terperinci, paling tidak mengenal nama ini adalah nabi, mengenal Harun adalah nabi, Musa nabi, Nabi Isa nabi, Zakaria nabi, dan seterusnya. Ini kata Al-Imam Al-Bajuri, pun demikian Al-Imam An-Nasafi dalam Al-Aqaid An-Nasafiyah. Jadi sekali lagi bahwa jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Nah, tadi di antara dalilnya, dan hanya mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya. Namun dari sekian banyak nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu ada 25. Ada 25 nama nabi dan rasul yang disebutkan. Maka karena itulah wajib kita meyakininya secara terperinci yang 25 nabi ini. Nah, siapa saja? Nah, kita lihat di antaranya. Nah, ini Allah sebutkan 25 nabi dan rasul ini disebutkan dalam Al-Qur'an. 7 nabi dan rasul. Nah, ini Allah sebutkan di antaranya secara terpisah. Maksudnya dalam ayat ini tidak dalam satu ayat. Nah, ada 7 nabi dan rasul diceritakan oleh Allah dalam ayat yang berbeda-beda. Di antaranya Nabi Adam. Nah, di antaranya Nabi Adam, Allah sebutkan nama Adam dalam Al-Qur'an di antaranya. Karena Nabi Adam banyak juga disebutkan. Nabi Adam di antaranya disebutkan dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa
Adam. Nah, ini kata Adam. Atau dalam surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Nabi Adam. Nah, ini. Jadi Nabi Adam. Kemudian ada Nabi Hud. Nabi Hud juga disebutkan oleh Allah tidak dalam satu ayat. Nanti ada ayat yang Allah menyebutkan jumlah nabi dan rasul dalam jumlah banyak. Nah, ada 7 saja di antara yang Allah pisahkan penyebutannya tidak dalam satu ayat. Tidak dalam satu ayat yang banyak. Nah, di antaranya adalah Nabi Adam, yang kedua Nabi Hud, di antaranya Allah berfirman dalam surat Hud ayat 50, wa ila adin akhahum hudan. Bahkan nama Hud ini juga termasuk di antara nama surat dalam Al-Qur'an, surat Hud. Maksud Hud di sana jangan lupa Bapak Ibu, itu adalah di antara nabi dan rasul yang wajib kita imani secara terperinci. Yang berikutnya adalah Nabi Saleh. Nabi Saleh juga Allah sebutkan secara terpisah. Di antara dalam surah Hud di antaranya ayat 61 Allah berfirman, wa ila thamud akhahum salihah. Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud. Kalau Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Nah, kaum Nabi Saleh kepada kaum Thamud. Kemudian ada juga Nabi Syuaib. Allah sebutkan dalam surat Al-Hud misalnya ayat 84, wa ila madyana akhahum syuaiba. Allah mengutus kepada kaum Madian yaitu Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib. Kemudian juga Nabi Ismail, Nabi Idris, kemudian Nabi Ismail juga sama, termasuk yang disebutkan terperinci, secara terpisah dalam surah Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismail wa Idris wa Dzalkifli kullun minas sabirin. Itu Nabi Ismail. Termasuk Nabi Muhammad SAW juga disebutkan oleh Allah secara terpisah, yaitu di antara dalam surat Al-Fath. Dalam surat Al-Fath. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Akhir surat Al-Fath ayat 29 Allah menyebut Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an hanya disebut 4 kali nama Muhammadnya. Nama Muhammadnya. Di antaranya surat Al-Fath yaitu Muhammadun Rasulullah. Nah, dari 25 nabi dan rasul tadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, sekali lagi 7 nama nabi dan rasul disebutkan oleh Allah tidak dalam satu ayat sekaligus. Tapi terpisah. Yaitu siapa? Adam. Kemudian yang kedua Hud. 3 Nabi Saleh. Yang keempat Nabi Syuaib. Kemudian juga Nabi Idris. Bukan Ismail, Idris. Kemudian yang ke-6-nya Nabi Dzulkifli. Dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi Adam, Hud, Saleh, Syuaib, Idris, kemudian Dzulkifli dan Nabi Muhammad SAW. Ini 7 nabi yang Allah sebutkan secara terperinci dalam ayat, tidak dalam satu ayat panjang. Nah, ini 7. Adapun yang berikutnya, nah ini ada 18 ini. 18 nabi dan rasul Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang panjang, yaitu surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am Allah menyebutkan ayat ke-84, ayat ke-85 dan ayat ke-86 18 nabi dan rasul. Nah, ini dalam 3 ayat ini panjang disebutkan semuanya. Dalam Al-An'am ayat 84, ayat 85 dan 86 Allah menyebutkan 18 nabi, diurutkan semuanya. Sehingga jumlahnya 18 tambah 7 berapa Bapak Ibu? 25 nabi dan rasul. 18 ketahui yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Apa firman Allah dalam surat Al-An'am? Dan kita baca dari Al-An'am ayat 83-nya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Maaf, dari ayat 83. Nabi Ibrahim disebutkan dari ayat ke-83. Di 83, Ibrahim. Narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. 1 Ibrahim disebutkan. Nah, sekarang panjang. Wa wahabna lahu Ishaq. Nabi Ishaq 2. Wa Ya'qub. Nabi Ya'qub 3. Kullan hadaina. Wa Nuhan hadaina min qabl. Nabi Nuh 4. 1, 2, 3, 4.
wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman. Dawud 5, Sulaiman 6, wa Ayyuba 7, wa Yusufa 8, wa Musa 9, wa Harun 10. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kemudian ayat berikutnya wa Zakaria 11, wa Yahya 12, wa Isa 13, wa Ilyas 14, kullum minas salihin. Ayat ke-86-nya wa Ismaila 15, wal Yasa' 16, wa Yunusa 17, wa Luton 18, wa kullang faddalna 'alal 'alamin. Tuh. Jadi dalam 4 ayat dalam surah Al-An'am Allah menyebutkan langsung berurutan, maksudnya disebutkan setelah jumlah nabi dan rasul banyak, yaitu sebanyak 18 nabi dan rasul. Sehingga 18 tambah 7 jumlahnya menjadi 25 nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan perlu diketahui Bapak Bahagia, dari 25 nabi dan rasul ini Allah melebihkan ada 5 nabi. 5 nabi yang Allah, ada 5 nabi dan rasul, 5 nabi dan rasul yang Allah lebihkan dari 25 nabi dan rasul yang lainnya, yang disebut dengan ulul azmi. Nah, ini ada ulul azmi, 5 orang. Siapa 5 orang ini? Yaitu Nabi, kita singkat, ini mohon maaf nih kalau ada nama yang tersinggung, mudah-mudahan saya tidak maksud demikian, namanya biar mudah kita singkat, Mimin. Nah, mohon maaf kalau ada yang namanya Mimin. Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Itu 5. Itu yang masuk ulul azmi. Mimin, Muhammad, Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan Nuh. 5 orang. 5 orang ini termasuk ulul azmi. Ulul azmi artinya, kata para ulama, mereka lebih mulia dari 25 nabi dan rasul yang lainnya. Apa dalilnya bahwa 5 orang ini termasuk ulul azmi? Di antaranya 5 nabi dan rasul itu termasuk ulul azmi, itu adalah termasuk dalam surah Al-Ahzab ayat 7 Allah berfirman, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari para nabi. Disebutkan yang pertama wa minka, dan dari Anda wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad 1, wa min Nuhin, yang kedua Nabi Nuh, wa Ibrahim, yang ketiga Nabi Ibrahim, wa Musa, yang keempat Nabi Musa, wa Isa bin Maryam, yang kelima Nabi Isa, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini Allah menyebutkan 5 nabi. Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Untuk memudahkan kita singkat ini Mimin. Muhammad SAW, kemudian Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Nuh alaihissalam, wa alaihimussalam, dan itulah 5 yang masuk kategori ulul azmi. Pun demikian dalam surah Asy-Syura. Dalam surah Asy-Syura ayat 13 Allah sebutkan juga yang tadi. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan, Nabi Nuh. Wallazi auhayna ilaika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa Musa, Nabi Musa. Wa Isa, dan Nabi Isa. An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Nah, 5 orang lagi. Jadi dengan demikian, menurut mayoritas ulama, ulul azmi, nabi-nabi dan rasul yang Allah tinggikan, muliakan. Ada yang mengatakan karena kesabarannya dalam berdakwah, karena kejuhudannya, karena keluar biasaannya, itu ada 5 orang. Yaitu mimin. Dan dari 5 nabi dan rasul ini yang paling mulia, yang paling Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita paling mulia dari semua nabi dan rasul, bahkan dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena nabi kita begitu dimuliakan dan diistimewakan, maka umatnya pun dimuliakan dari semua umat yang lainnya. Maka Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat. Loh kenapa? Karena orang Sunda bilang kecipratan. Karena nabi kita Nabi Muhammad adalah yang paling mulia dan Allah muliakan dari semua makhluk di jagat raya ini. Jadi dengan demikian sekali lagi, jumlah nabi dan rasul sangat banyak sekali, hanya Allah yang mengetahuinya, dan kita meyakini hal itu. Kemudian yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya 25 nabi dan rasul, dimulai dari Nabi Adam dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan dari 25 nabi dan rasul, Allah memuliakan 5 diantaranya yang masuk kategori ulul azmi. Ulul azmi. Nah, kemudian
dari ulul azmi ini yang paling mulia adalah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian perlu juga sama-sama kita ketahui bahwasanya ada juga nabi dan rasul dari 25 nabi dan rasul tadi yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi Khidir, seperti yang kemarin kita tanyakan. Nah, itu tidak ada dalam nama Khidirnya dalam Al-Qur'an, tidak ada. Allah menyebutkan fawajada abdan min ibadin, hanya menyebutkan hamba Allah saja. Makanya Nabi Khidir tidak termasuk dari 25 nabi dan rasul yang wajib diyakini secara terperinci. Tidak. Nah, karena beliau tidak disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Nah, tapi Allah juga atau Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya ada beberapa nabi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, tapi tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Siapa di antaranya? Nabi Syith. Ini putra Nabi Adam. Nabi Syith. Nah, ini kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan wa kana nabiyyan bi nassil haditsil ladzi rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi an Abi Dzarr marfu'an annahu unzila alaihi khamsuna sahifah. Kata beliau, Nabi Syith termasuk nabi dengan dalil ada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya di mana Allah memberikan kepada Nabi Syith yaitu sebanyak 50 lembaran. Jadi bukan kitab tapi sahifah, suhuf. Nah, nanti kita bahas insyaallah. Apa dalilnya bahwa Nabi Syith disebutkan dalam hadis? Antaranya hadis Ibnu Hibban tadi. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Abu Dzar, kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah kam kitaban anzalahullah, ya Rasulullah berapa kitab Allah yang diturunkan? Rasulullah menjawab mi'atu kitab, ada 100 kitab, wa arba'atu kutub, dan juga 4 kitab khusus. Apa? Nah, ini diantaranya unzila ala syithin khamsuna sahifah. Allah memberikan kepada Syith. Nah, Nabi Syith berapa? 50 sahifah. Ini artinya bahwa di antara nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tapi disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, yang beliau adalah nabi namanya Syith. Ini nabi putra Nabi Adam alaihi salam. Kemudian juga kata para ulama namanya Yusha' bin Nun. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar kisah Nabi Musa ketika mencari ilmu dengan Nabi Khidir alaihissalam, kepada Nabi Khidir, mencari ilmu kepada Nabi Khidir dalam soal Kahf. Nabi Musa ditemani oleh seorang pemuda yang menemani beliau. Nah, wa idz qala Musa li fatahu, Allah menyebutnya li fatahu untuk seorang pemuda. Nah, itu menurut mayoritas ulama namanya adalah Yusha' bin Nun yang menemani Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir untuk berguru kepada beliau. Dan menurut para ulama, mayoritas ulama Yusha' bin Nun ini adalah seorang nabi juga. Dengan dalil diantaranya hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, dalam sahihnya. Nah, ini ketika saat itu Nabi Yusha' bin Nun beliau berkata kepada matahari, anti ma'murah wa ana ma'mur, Allahumma hbisha alayya syai'an fahubisat ali hatta fatahu alaihi. Ketika Yusha' bin Nun hendak menaklukkan sebuah kota, ini saat itu matahari sudah mau terbenam. Artinya belum ditaklukkan kota tersebut, wah ini matahari kemudian terbenam, habis waktunya. Nah, akhirnya Yusha' bin Nun mengatakan kepada matahari, hei matahari, kamu diperintahkan oleh Allah untuk terbit atau untuk terbenam. Dan aku juga diperintahkan oleh Allah untuk ya Allah, tolonglah tahan sesaat sampai saya menyelesaikan dulu tugas saya. Akhirnya dengan izin Allah, matahari yang harusnya terbenam misalnya 1 jam lagi, dengan izin Allah kemudian matahari tidak langsung terbenam dalam 1 jam, tapi beberapa saat sampai Yusha' bin Nun selesai menyelesaikan tugasnya. Ini disampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata para ulama, di antaranya Syekh Mula Ali Al-Qari Al-Harawi dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, ketika menjelaskan hadis tersebut, bahwa yang dimaksud dengan yang memerintahkan tadi atau hamba yang menyebutkan dalam hadis tadi itu adalah Yusha' bin Nun. Nah, bahkan juga dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, diterima dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa li Yusha' layal yasara ila baitil maqdis. Bahwa matahari tidak pernah ditahan terlebih dahulu kepada manusia kecuali untuk Yusha' bin Nun.
Ini artinya bahwa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi, orang yang menahan matahari tadi dengan izin Allah tentunya setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bernama Yusha' bin Nun yang merupakan seorang nabi. Nah, ini jadi jumlah nabi dan rasul. Ya, jadi itulah di antara nabi dan rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tapi disebutkan dalam hadis. Sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat ke apa yang telah saya bagikan ke lewat Dr. Pringgo, silsilah nasab 25 nabi dan rasul. Nah, ini insya Allah kita dengan melihat silsilah ini kita lebih jelas keterkaitan nabi dan rasul dan yang lainnya. Nah, silakan Bapak Ibu dilihat 25 nabi dan rasul yang telah saya kirimkan ke Pak Dokter dan insya Allah sudah sampai juga ke ibu-ibu. Nah, atau kalau memungkinkan Pak Dokter dimunculkan di layar juga mohon. Kalau mungkin, kalau enggak kita lihat di di handphone atau di komputer masing-masing. Kita lihat di bagannya. Nah, ini bagan ini saya ambil dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Ususuha, karya Syekh Dr. Abdurrahman Hasan Hanbakah Al-Maidani. Nah, ini saya ambil dari kitab tersebut, kemudian saya bagankan, dan yang membagankan istri saya, kemudian saya tuliskan dalam bahasa Indonesia seperti ini, terjemahkan. Nah, baik, kita lihat. Ini saya lihat dari paling bawah Bapak Ibu, ada namanya Adam, Nabiullah Adam alaihissalam, nomor 1. Nah, ini nomor 1, urutannya 1, 2, 3. Itu urutan nabinya. Sampai nanti yang ke-25, ada 25, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, meskipun urutan ini tidak seperti urutan Syekh Ahmad Marzuki, nggak apa-apa. Karena Syekh Ahmad Marzuki urutannya tidak seperti ini, tapi hanya beda sedikit saja. Di antaranya yaitu Nabi Syuaib, kalau menurut Dr. Hasan Hanbakah, ini ada Dr. Hasan Hanbakah, Nabi Syuaib ini masuk urutannya ke-12, Nabi yang ke-12. Sementara dalam urutan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Marzuki itu Nabi Ayyub dulu, kemudian Nabi Syuaib. Nggak apa-apa, dua-duanya nggak apa-apa. Silakan, nggak ada masalah. Yang jelas semuanya 25 nabi dan rasul. Itu perbedaan yang tidak ada masalah. Baik, kita lihat dari urutan pertama Bapak Ibu, dari Nabi Adam, Idris, Nuh dan seterusnya. Baik, kita baca dulu Bapak Ibu, kita lagukan. Nah, insya Allah kalau Bapak Ibu membacanya dengan lagu ini mudah menghafalnya dengan izin Allah. Mudah menghafalnya. Dari bawah Bapak Ibu ya, dari Nabi Adam. Kita baca dulu dengan lagu saya, atau nanti lagunya terserah Bapak Ibu nanti berkreasi sendiri. Insya Allah mudah-mudahan kita menghafalnya, paling tidak sudah mengenal namanya. Karena tadi kata para ulama, 25 Nabi dan Rasul ini wajib kita imani setafsirian, seterperinci. Paling tidak, sebagian, yaitu dengan mengetahui namanya. Dengan mengetahui namanya bahwa itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Syukur-syukur menghafalnya. Baik, kita baca. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Keenam Bapak Ibu Ibrahim. Ibrahim, Lut, Ismail. Ikuti urutan nomornya. Di urutan nomor di bawahnya ada nomor 7, 6, 8, 9. Nah, kita ke sana. Saya ulangi dari bawah, kita sama-sama ulangi dari Adam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Syuaib, Ayyub, Zulkifli, Musa. 16. Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi terakhir. Nah, insya Allah lagi, kita ulang lagi sekali lagi. Nah, kita lihat Bapak Ibu lihat urutan nomornya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Syuaib, Ayyub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi terakhir. Nah, ini 25 Nabi dan Rasul. Baik, kita jelaskan seringkas. Pertama Nabi Adam. Nabi Adam adalah Nabi dan Rasul pertama.
termasuk beliau adalah manusia pertama, Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau kemudian menikah dengan siapa? Yaitu dengan Sayyidah Hawa, dengan Hawa. Dan Hawa kemudian menurut sebagian ulama beliau mempunyai putra sebanyak 41 karena setiap melahirkan dua. Nah, pas yang ke-41 cuma satu enggak kembar. Nah, yang ke-41 itu bernama Syith. Nabi Syith yang tadi telah kita bahas disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sebagai Nabi Syith. Nah, kemudian dari Syith itulah kemudian lahir nabi-nabi rasulnya yang lainnya. Idris dan semua Nabi Idris itu keturunan dari putra Nabi Adam bernama siapa? Syith. Ya, Nabi Syith. Jadi Nabi Idris alaihissalam sekali lagi itu adalah beliau putra dari Nabi Syith. Nabi Syith yaitu beliau putra dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan dari Kabil, bukan dari Habil, tapi langsung dari Nabiullah Syith alaihissalam. Makanya kata para ulama ahli nasab Nabi Idris ini adalah Idris putra Yard, Yard putra Mahlil putra Qinan putra Anush putra Syith. Nah, itu urutan nasabnya menurut sebagian para ahli nasab. Nah, meskipun tentu diperdebatkan masalah itu. Tapi ala kulli hal bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah putra dari Nabi Syith. Maksudnya keturunan dari Nabi Syith, putra Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam diperkirakan menurut sebagian ulama bahasa Suryani. Nah, Suryani bahasa mana ini Bapak Ibu ya? Nah, barangkali ada yang ini. Ada yang mengatakan Suryani diperkirakan di daerah Irak dan sekitarnya. Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Idris alaihissalam. Nah, keturunan dari Nabi Adam dari putra beliau namanya Nabi Syith. Nah, kemudian yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh Bapak Ibu ya, itu mempunyai putra di antaranya 3 yang besar. Sam, Ham, Yafut. Nah, Sam, Ham, Yafut. Ini 3 putra siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kenapa saya buatkan kayak piramid ada segitiga tadi, kayak segitiga? Maksudnya itu terjadi sebelum banjir Nabi Nuh. Pada masa Nabi Nuh alaihissalam, jadi Nabi Nuh alaihissalam masih putra dari siapa? Keturunan dari siapa? Keturunan dari Nabi Idris. Jadi semua Nabi dan Rasul ini satu keturunan. Nyambung keturunannya. Nah, Nabi Nuh masih keturunan dari Nabi Idris. Nabi Idris keturunan dari siapa? Keturunan dari Nabi Syith. Nabi Syith putra siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nah, pada masa Nabi Nuh terjadilah banjir. Dan menurut mayoritas para ulama, banjir pada masa Nabi Nuh membuat semua manusia meninggal dunia. Semua manusia meninggal dunia kecuali yang berada di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kecuali yang berada dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Maka karena itu para ulama sejarah sering menyebut Nabi Nuh disebut dengan Nabi Adam kedua. Adam kedua. Loh, kenapa dikatakan Adam kedua? Karena semua manusia yang ada saat ini di jagat raya ini, itu semua berasal dari keturunan Nabi Nuh. Dari keturunan putra Nabi Nuh. Yang tadi putranya ini, sebagian besarnya ada 3. Sam, Ham, Yafut. Meskipun ada yang lain mengatakan ditambah yang keempat, Kan'an. Cuma Kan'an dia tidak beriman kepada Nabi Nuh. Tidak ikut dengan perahu. Dia tenggelam. Seperti Allah sebutkan dalam surat Hud. Jadi wahai anakku, ayo irkam ma'ana, ayo naik ke perahu. Enggak mau. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Nah, kata Kan'an, saya akan enggak usah khawatir ayah, saya akan naik ke gunung nanti kalau banjir. Sampai akhirnya Kan'an kemudian tidak masuk ke dalam kapal Nabi Nuh dan meninggal dunia. Jadi putra Nabi Nuh ada 4, cuma Kan'an ingkar kepada Nabi Nuh, tidak masuk ke dalam kapal. Yang ada dalam kapal ada Sam, Ham dan Yafut. Semua manusia yang ada sekarang itu dari keturunan dari Nabi Nuh, khususnya dari apa? Dari 3 putra Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafut. Nah, perhatikan oleh Bapak Ibu bahagia. Dari Sam, menurut para ulama ahli ini, para ulama, Sam itu lahirlah orang-orang Arab, Persia, Romawi, Italia, Romawi, Persia. Nah, Persia itu mungkin Iran sekarang. Nah, itu semua yang ada di negara-negara Arab, bapaknya Arab. Kemudian Persia dan Romawi itu adalah dari putra Nabi Nuh bernama siapa? Sam. Dan nabi-nabi dan rasul setelah Nabi Nuh itu semuanya dari Sam. Awas Bapak Ibu. Dari Sam, dari putra Nabi Nuh yang bernama Sam. Dari Ham, putra Nabi Nuh Ham, lahirlah orang-orang kemudian India. Nah, kemudian dari Yafut atau dari Yafet lahirlah siapa? Orang-orang suku Turki, Cina, termasuk Ya'juj dan Ma'juj.
Nah ini. Jadi Nabi Nuh punya putra 3 yang beriman. Nah kemudian di antara namanya ada Sam. Putra Nabi Nuh namanya Sam. Nah dari Sam inilah semua Nabi dan Rasul setelah Nabi Nuh. Nabi yang keempat Hud. Yang kelima Soleh. Nabi Hud dan Nabi Soleh. Dari siapa? Dari Sam. Nah terus sampai berikutnya. Dari Sam. Semuanya dari keturunan Sam. Jadi dari satu keturunan. Dari putra Nabi Ibrahim, Nabi Nuh yang bernama yaitu Sam. Nah, kemudian yang berikutnya Nabi Hud, Nabi Saleh. Ini termasuk Arab Baidah. Jadi orang-orang Arab yang sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, yang kemudian Allah hancurkan kaum Ad, nah itu kaum Thamud itu orang-orang Arab. Orang Arab, tapi Arabnya Arab Baidah. Arab yang dahulu kala, yang awal-muawal. Yang sebelum Nabi Muhammad lahir tentunya. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Kaum Ad dan kaum Thamud yang kemudian Allah hancurkan, Allah binasakan karena ingkar kepada Nabi Hud dan juga Nabi Saleh. Nah, kemudian berikutnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim kemudian mempunyai ayah bernama Azar. Nah, Azar. Meskipun sebagian ulama mengatakan Azar bukan ayah Nabi Ibrahim, tapi pamannya. Pamannya. Namun dalam Al-Quran dikatakan abih. Dan memang kata ab ini, ayah, itu dalam bahasa Arab bisa berarti ayah, bisa berarti paman. Bisa berarti dua-duanya. Maka tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa ayah Nabi Ibrahim bukan Azar. Karena ayahnya atau orang tuanya dari para nabi dan rasul itu juga adalah orang-orang yang menyembah Allah. Ini menurut para ulama ini, menurut sebagian ulama. Jadi menurut sebagian ulama bahwa ayahnya Nabi Ibrahim juga menyembah Allah. Adapun Azar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu bukan ayahnya tapi adalah siapa? Paman beliau. Karena kata ab dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab selain menyebut untuk ayah juga sering dipakai untuk menyebut paman. Nah, kita ambil misalnya beliau ada ayah beliau, misalnya atau paman, tidak apa-apa, kita ambil ayahnya aja. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh atau Dr. Abdurrahman Hasan Hanbakah. Kemudian beliau mempunyai putra Azar ini. Siapa Azar ini punya putra? Ibrahim dan Haron. Haron ini adalah saudara kandungnya Nabi Ibrahim. Dari Haron punya anak namanya Lut. Jadi Nabi Lut itu siapa? Keponakan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim dulu karena Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Allah mengangkat Lut sebagai siapa? Sebagai nabi juga. Ya. Maka Ibrahim dengan Nabi Lut ini adalah saudara. Maksudnya apa? Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim dan Nabi paman Nabi Lut. Loh kenapa? Karena ayahnya Nabi Lut, Haron, kakak beradik dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kaum Lut ini, Nabi Lut ini diutus kepada kaum Sodom. Nah, maka dengan kaumnya yang mohon maaf, yang aneh atau syad itu ganjil aneh karena laki-laki suka ke laki-laki, suka ke lawan jenis, suka ke sesama jenis, laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan. Diutus ke negeri namanya negeri Sodom. Nah, karena kaumnya melakukan mohon maaf homo dan seterusnya, maka sering disebut dengan orang homo dengan mohon maaf sodomi. Nah, sodomi diambil dari apa? Dari kampung negara di mana Nabi Lut diutus ke kampung atau negeri Sodom. Sadum. Nah, Sodom. Kan orang karena perlakuannya yang homo tidak baik, maka kadang kita menyebutnya dengan sodomi. Nah, sodomi. Ala kulli hal, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri pertama kali siapa? Sarah. Di Irak, Nabi Ibrahim di Irak. Nabi Ibrahim di Irak. Sarah sangat cantik sekali, Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, kemudian dikisahkan Sarah dan Nabi Ibrahim saat itu ketika sedang kelaparan, sedang kekurangan, maksudnya kekurangan makanan di daerah Palestina dan sekitarnya, dari Irak kemudian beliau ke Palestina, dari Palestina kemudian berangkatlah ke Mesir. Kira kan Nabi Ibrahim datang ke Mesir pada dinasti ke-12. Pada dinasti ke-12. Pada saat itu diperkirakan Fir'aunnya bernama Hani, atau ada mengatakan Fir'aun yang lain. Yang jelas diperkirakan datang Nabi Nuh dengan rombongan, Nabi Ibrahim dengan rombongan, termasuk dengan siapa? Istrinya Sarah, termasuk juga ikut Nabi Lut dan rombongan, itu adalah pada diperkirakan dinasti ke-12. Dan ingat Bapak bagian, dinasti ke-12 itu setelah pembangunan piramid. Piramid di Mesir dibangun pada dinasti ketiga. Dinasti ketiga, yaitu pada masa Cheops, kemudian Chepen dan Mankauro. Nah, itu di pembangunan dinasti. Nah, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam sudah datang ke Mesir, itu ada diperkirakan pada dinasti ke-12.
Nah, jadi oleh karena itu maka ini menunjukkan bahwa piramid sudah lebih awal, kemudian baru muncullah yaitu datanglah Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada dinasti ke-12. Nah, ketika sampai di Mesir disebutkan oleh para sejarawan, raja atau Firaun yang berkuasa memang karena melihat Sarah cantik ingin dipersunting, ingin diambil. Nah, cuma karena kemudian Allah menjaga Sarah karena istrinya Nabi Ibrahim, sampai akhirnya Firaun tidak bisa berkutik, jangankan menyentuh Sarah, mau membuka pintu kamar Sarah aja tidak kuat, sampai akhirnya dia mengatakan, wah ini bukan wanita sembarangan, jangan-jangan itu titisan Dewi. Dihadiahkanlah akhirnya oleh Firaun di Mesir seorang wanita yang awalnya disampaikan untuk melayani Sarah maksudnya untuk membantu Sarah, atau untuk juga ada yang mengatakan diberikan kepada Nabi Ibrahim karena saking luar biasanya Sarah, karena tidak mau, setiap Firaun mau mendatangi kamarnya dia badannya lemas, sehingga menunjukkan ini wanita bukan wanita biasa. Akhirnya diberikanlah kepada Nabi Ibrahim seorang wanita bernama Hajar. Jadi Siti Hajar yang nanti menjadi ibunya Nabi Ismail itu asli orang Mesir. Asli orang Mesir. Ada yang mengatakan dari daerah Nubian, dari daerah Aswan. Ada yang mengatakan orang Port Said. Ada yang mengatakan dari daerah Farma, atau ada yang mengatakan juga daerah Bahnasa. Sekarang ada daerah Bahnasa. Pada beda, aku lihat bahwa Hajar adalah orang Mesir, wanita Mesir yang diberikan oleh siapa? Oleh Firaun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim datang ke Mesir. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dari Mesir pulang kembali, belum punya anak. Akhirnya Sarah meminta Ibrahim untuk menikahi Hajar. Dinikahilah Hajar. Hajar dinikahi. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah, setelah Nabi Ibrahim berdoa terus kepada Allah mohon keturunan, Rabbi habli minas shalihin, dalam surah As-Saffat, ya Allah berikan kepadaku putra yang saleh. Ini adalah doa Nabi Ibrahim memohon keturunan. Allah karuniakan lewat Hajar lebih dahulu, hamil Hajar. Punya anaklah laki-laki namanya Ismail. Menurut para sebagian ulama mengatakan Ismail ini adalah dari bahasa Ibrani, Isma' mendengar, Il artinya Tuhan. Allah mendengar. Allah mendengar doanya Nabi Ibrahim yang terus-terusan mohon keturunan, Allah kabulkan. Kemudian Hajar hamil punya putra laki-laki namanya Ismail. Nabiullah Ismail alaihissalam. Selang kurang lebih 13 tahun setelah Nabi Ismail lahir, kurang lebih 13 tahun, selang 13 tahun, datang malaikat bertamu ke Nabi Ibrahim dan Sarah untuk mengabarkan bahwa Sarah akan hamil. Dan Sarah saat itu sudah tua, Nabi Ibrahim juga sudah tua. Makanya kemudian ketika dikabarkan demikian, Sarah tertawa. Nah, makanya Allah sebutkan dalam surat Hud, fadhahikat. Tertawa siapa? Sarah mendengar dia akan hamil. Karena bagaimana mungkin suaminya sudah tua, dia juga sudah tua. Bagaimana dia akan hamil? Nah, rasanya bagaimana? Nah, demikian kan udah lama beliau udah enggak hamil, udah lama. Nah, bahkan disebutkan beliau ada mengatakan, mohon maaf mandul, secara kesehatan tidak mungkin punya anak. Namun ternyata Allah kalau Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Idza arada syai'an ay yaqulahu kun fayakun. Maka kemudian dengan izin Allah Sarah kemudian hamil sampai akhirnya punyalah putra, bedanya dengan Ismail 13 tahun, namanya Ishak. Nabiullah Ishak alaihissalam. Nah, ada yang mengatakan sebagian ulama Ishak diambil dari bahasa Ibrani yang berarti tersenyum. Karena ketika mendengar berita bahwa Sarah akan melahirkan, Sarah akan hamil, Sarah kemudian tersenyum. Maka begitu lahir putra tersebut diberilah nama Ishak yang dalam bahasa Ibrani. Kemudian Nabi Ibrahim sekarang punya 2 putra. Ishak dan Ismail. Hanya beda ibu. Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah. Perhatikan bagian. Dari Nabi Ismail itu ada panah terus ke Nabi Muhammad. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ibrahim. Tapi dari jalur Nabi Ismail. Dan perhatikan oleh Bapak Ibu berbahagia, dari Ismail ke Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW. Tuh, perhatikan berbahagia. Jadi dari Nabi Ismail alaihissalam tidak ada Nabi dan Rasul, semua hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tercinta, Nabi kita yang luar biasa, ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, itu beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi dari jalur Nabi Ismail.
Kemudian Nabi Ishak punya putra, 2 kembar. Ada 2 kembar, Yakub dan Esau. Tuh lihat ya, di sampingnya ada Esau, saudara kembar Nabi Yakub alaihissalam. Dari Esau, dari putranya Nabi Ishak juga. Nah, yaitu Esau ini lahirlah kemudian keturunan beliau Nabi, yaitu Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Ingat, Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub. Jadi kalau ada bulatannya nyambung, itu adalah ayah dan anak. Kalau bulatannya nyambung, ayah dan anak. Jadi Nabi Zulkifli alaihissalam putranya siapa? Putranya Nabi Ayub alaihissalam. Putra Nabi Ayub. Itu dari keturunan Nabi Ishak, tapi lewat putra beliau bernama Esau. Esau ini kembaran Yakub. Nah, Nabi Yakub alaihissalam itu bergelar Israel. Ingat Bapak, Israel itu artinya baik, bagus. Israel itu dalam bahasa Arab kata para ulama artinya Abdullah, hamba Allah. Jadi Nabi Yakub alaihissalam karena Nabi yang sangat luar biasa, Nabi dan Rasul, mulia istimewa semua Nabi Rasul. Beliau diberi gelarlah Israel dalam Al-Quran. Atau sering kita sebut dengan Israel, artinya hamba Allah. Nabi Yakub punya 4 istri. Istri pertama beliau Nabi Yakub ini awalnya ingin mencintai siapa? Cinta Rahel. Ada paman beliau punya putra namanya Rahel. Wanita yang cantik. Laban namanya. Laban pamannya Nabi Yakub punya 2 putri. Leah atau Elia, Leah dan Rohil atau Rahel. Rahel dan Elia. Elia kakaknya, Rahel adiknya. Nah, Nabi Yakub cintanya kepada Rahel. Karena mohon maaf, ya manusiawi. Rahel lebih cantik daripada kakaknya. Nah, kemudian akhirnya Nabi Yakub untuk mendapatkan Rahel harus menggembala kambing selama 10 tahun sebagai mas kawinnya. 10 tahun menggembala kambing untuk mendapatkan Rahel. Selesai 10 tahun menyelesaikan demikian, ternyata oleh pamannya dinikahkan kepada kakaknya dulu. Karena tidak boleh dalam tradisinya ada kakaknya belum menikah atau dilangkahi oleh adiknya. Akhirnya Nabi Yakub tidak mau. Akhirnya menikah dengan siapa? Dengan Leah atau Elia, kakaknya Rahel. Karena pada masa Nabi Yakub syariatnya boleh menikah kakak dan adik sekaligus. Dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Sekaligus tidak boleh, berbarengan tidak boleh, kakak dan adik dinikahi nggak boleh. Tapi dalam Nabi Yakub boleh. Nah, setelah dia menikah dengan Elia, Nabi Yakub alaihissalam, karena cintanya adalah cinta sejati dan utamanya kepada Rahel, akhirnya bilang kepada pamannya, saya ingin menikahi Rahel karena saya cinta saya ke sana. Akhirnya kata pamannya, udah gembala kambing lagi, mas kawinnya. 10 tahun lagi. Sampai setelah menggembala kambing, kemudian menikahlah dengan Rahel. Nah, kemudian Laban memberikan 2 orang budak perempuan. Tadinya untuk melayani. 1 untuk Rahel, 1 untuk Elia. Maksudnya budak perempuan ini untuk melayani Rahel, yang 1 untuk melayani siapa? Yaitu Elia. Yang diberikan untuk melayani Rahel itu adalah bernama Bilhah. Bilhah ini untuk Rahel. Zilfah untuk Elia, untuk menjadi pelayannya. Namun lama kelamaan ternyata Masya Allah, Allah Maha Adil, sekalipun Elia kurang cantik, namun ketika punya putra, Elia lebih awal punya putra. Nah, daripada Rahel belakangan. Dari Elia, Nabi Yakub alaihissalam punya 6 orang putra. Punya 6 orang putra. Nah, Bapak Ibu lihat di bagan ada tulisan setelah Yusuf, Benyamin, Ruben. Nah, dari Ruben ibu hitung Ruben, Simon, Yahud, Zebulon, ini 6 orang putra Nabi Yakub dari Elia. Sementara dari Rahel, Nabi Yakub punya 2 putra, Yusuf dan Benyamin. Jadi Yusuf dan Benyamin saudara kandung, seibu sebapa. Sementara Yusuf dengan Ruben dan Simon dan Yahuda itu beda ibu. Kemudian setelah itu Nabi Yakub menikahi lagi apa? Yaitu pelayannya Rahel, Bilhah, dan pelayannya Elia, Zilfah. Dinikahi lagi sehingga dengan demikian istri Nabi Yakub genap semuanya berjumlah 4. Dari Bilhah Nabi Yakub punya putra siapa? Dan Naftali 2 orang. Dari Zilfah punya putra Gad dan Asher. Nah, Gad dan Asher.
Nah, jadi Naftali, Dan Naftali, Gad dan Asyir. Sehingga dengan demikian jumlah putra Nabi Yakub termasuk Nabi Yusuf itu ada 12. Keturunan dari 12 putra Nabi Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Bani keturunan Israel Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub punya gelar Israel. Bani keturunan. Jadi keturunan Nabi Yakub Bani Israel itu adalah maksudnya keturunan dari putra-putra Nabi Yakub yang berjumlah 12 orang dari 4 istri. Termasuk Yusuf di antaranya. Hanya yang disebutkan dalam Al-Quran hanya Yusuf saja. Sehingga Nabi Yusuf, Nabi yang wajib diketahui secara terperinci. Adapun yang lainnya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun yang lainnya juga kemudian para ulama itu adalah Nabi. Para Nabi itu juga yang disebut dengan Al-Asbat. Al-Asbat dalam Al-Quran. Jadi dengan demikian Nabi Yakub sekali punya 12 orang putra di antara Nabi Yusuf dari 4 orang istri. Dari Benyamin, Bapak Ibu ya, keturunan dari Benyamin ada yang menjadi nabi namanya Nabi Yunus alaihissalam. Dari Yahuda Yahuda. Nah, keturunannya Yahudi. Keturunannya adalah Yahudi. Ini menurut sebagian ulama. Ini Yahudi inilah keturunan dari Yahuda. Dari Yahuda juga ada yang jadi nabi. Siapa yang jadi nabi dari keturunan Yahuda? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Dan ingat Nabi Daud adalah ayahnya Nabi Sulaiman. Sulaiman putra Nabi Daud. Zakaria dan Yahya, Nabi Zakaria ayahnya Nabi Yahya. Yahya putra Nabi Zakaria. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dari keturunan siapa? Dari Yahuda. Dari keturunan Yahuda. Kemudian dari putra Nabi Yakub bernama Lewi. Punya keturunan juga siapa? Musa, Harun, Ilyas, dan Ilyasa. Nah, setelah Sarah meninggal, kata para ulama sejarah, bahwa Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita bernama Keturah atau Ketura. Ketura. Punya 6 orang putra. Di antaranya ada bernama Madian. Dari Madian kemudian punya putra namanya yang menjadi punya keturunan yang menjadi nabi dan rasul yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Nah, dari sini nampak bahwa sekali lagi Bapak ya, dari 25 nabi dan rasul ini semuanya satu keturunan. Dan itulah kenapa Ibrahim disebut dengan bapaknya para nabi. Karena semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim, beliau adalah dari keturunan Nabi Ibrahim semuanya, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu juga diketahui tidak benar yang mengatakan bahwa 25 nabi dan rasul ini orang-orang Arab dan dikirim ke orang Arab, enggak. Kata dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban juga yang lainnya, bahwa yang menjadi nabi dan rasul dari orang Arab dan diutus kepada Arab itu hanya 4. Hanya 4 saja. Jadi nabi yang orang Arab dan diutus untuk orang Arab itu cuma 4. Siapa? Hud, Saleh, Syuaib dan Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Jadi nabi yang nabi dan rasul yang merupakan orang Arab cuma 4. Sisanya orang non Arab. Nah, jadi tidak benar nabi dan rasul kan diturunkan orang Arab. Enggak semua aja, hanya 4 aja. Kata pula hanya 4 saja. Siapa? Nabi Hud diutus untuk siapa? Kaum Ad. Nabi Soleh untuk kaum Tsamud, kemudian Nabi Syuaib untuk suku Madian, dan Nabi Muhammad SAW untuk semesta alam, untuk seluruh manusia. Jadi Nabi yang orang Arab cuma 4 saja. Yang lainnya bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Kemudian yang berikutnya, dari 25 bagan dan Nabi dan Rasul ini, sebagian besar Nabi dan Rasul adalah orang-orang Israel. Sebagian besarnya orang-orang Israel. Perhatikan oleh Bapak Ibu. Israel tadi untuk menyebut Nabi Yakub. Nabi Yakub. Keturunan dari Israel berarti Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam itu Israel. Yunus, tuh. Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Diutus kepada Bani Israel semuanya. Harun, Musa, Ilyas, Ilyasa. Itu semua diutus kepada kepada Bani Israel. Jadi dengan demikian yang termasuk Israel atau Bani Israel yang diutus kepada Bani Israel, kita hitung dari Yusuf 1, Yusuf, Yunus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nabi. 11 nabi selain Nabi Yakubnya, ya Nabi Yakubnya tidak termasuk, 11 nabi dan rasul diutus untuk Bani Israel dan mereka semuanya orang Israel. Di sebagian besarnya orang-orang Israel, orang Arab dan diutus untuk negara Arab cuma 4 saja. Nabi Muhammad, Nabi Saleh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Syuaib alaihissalam.
Nah, Nabi Muhammad dikatakan orang Arab karena Arab tadi dibagi ada Arab Baidah, yaitu kaum Ad, kaum Samud, Baidah maksudnya. Kemudian yang berikutnya ada Musta'robah, orang-orang Arab yaitu setelah Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita orang Arab, namanya siapa? Ya, dari suku Jurhum. Nah, namanya nggak disebutkan, dari suku Jurhum, orang Arab, istrinya Nabi Ismail. Nah, kemudian setelah itu keturunan-keturunannya mulailah menjadi berbahasa Arab dan disebutlah dengan Arab Musta'robah. Ini yang diarabkan. Yang diarabkan karena Ismail sendiri, Nabi Ismail bukan orang Arab. Nabi Ismail keturunan Nabi Ibrahim, putra Nabi Ibrahim dari Irak. Dari Irak, bukan orang Arab. Tapi karena menikah dengan orang Arab, akhirnya keturunan-keturunan yang berbahasa Arab, yaitu dari menikah dengan dari suku Jurhum, dengan wanita dari suku Jurhum, dengan salah seorang istri dari suku Jurhum, kemudian keturunannya berbahasa Arab, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad disebut dengan Arabnya Arab Musta'robah. Nah, Arab Musta'robah. Kemudian ada Arab Baidah, tadi disebutkan kaum Ad dan kaum Samud. Inilah 25 nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kita wajib mengimani mereka secara secara terperinci. Paling tidak kita mengenal nabinya, bahwa Ilyas nabi Allah, Ilyas nabi Allah. Apalagi syukur-syukur kalau kita menghafalnya. Namun tentunya dan nabi dari semua nabi ini nabi yang paling mulia, yang terakhir dan tidak ada nabi setelah itu hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas khusus tentang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah barangkali dari sini nampak betapa Nabi dan Rasul satu kesatuan, dari satu rumpun, dari satu keluarga dan satu kerabat. Yang kedua, betapa menunjukkan luar biasanya para Nabi dan Rasul dalam berdakwah, dalam mengajak kaumnya, termasuk juga umatnya untuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus kita juga alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena kita jadikan sebagai umat Nabi Muhammad umat yang paling baik. Sekaligus juga alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah mengikuti seruan para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua menjadi seorang muslim dan muslimah. Alhamdulillah. Demikian barangkali, mohon maaf kalau agak kepanjangan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Aib atas penjelasannya. Kita masuk sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari teman kita, Bapak Dr. Saad, terkait Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan kaumnya, bagaimana keadaannya terkait sifat wajib para nabi? Mohon penjelasannya, Ustaz. Betul sekali, Pak Dr. Saad yang berbahagia. Nabiullah Yunus alaihissalam, beliau adalah seorang nabi dan rasul juga yang Allah utus. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Kemudian juga Nabi Yunus alaihissalam bahkan ada surat khusus namanya surat Yunus. Bahkan juga berkaitan dengan sering juga disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan Zannun. Wa Zannuni idh dhahaba mughadiban. Wa Zannun. Zannun ini maksudnya ada Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian kenapa beliau lari? Apakah itu juga menyalahi daripada sebagai seorang nabi dan rasul? Kata para ulama, itu adalah tentu tidak mengurangi dari sifat wajib nabi dan rasul, karena pertama Nabi Yunus alaihissalam dengan lari tersebut bukan tidak berarti tidak menyampaikan. Beliau sudah menyampaikan kepada kaumnya dengan sebaik mungkin, hanya mereka membangkang minta ampun, sampai akhirnya Nabi Yunus alaihissalam, kata para ulama, bukan lari dari penduduk, hanya ingin menenangkan diri sebentar. Dia hanya ingin menenangkan diri sebentar, kemudian ternyata Allah kembalikan lagi beliau akhirnya kepada kaumnya, dan ketika beliau kembali kepada kaumnya setelah dihempaskan oleh ikan nun, ya, ikan paus barangkali kurang lebih demikian, dihempaskan, sekali lagi itu tidak menyalahi dengan sifat beliau seorang fatonah, cerdas, jelas. Yang kedua adalah sidik, jujur dan benar, dan beliau tidak pernah berbohong. Kemudian beliau juga menyampaikan semuanya kepada kaumnya. Sampai akhirnya hanya mereka membangkang. Nabi Yunus ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Beliau ingin mencari kaum yang lain. Barangkali kaum yang lain mau menerima beliau daripada kaumnya yang ada di saat itu. Namun ternyata oleh Allah dikembalikan lagi kepada kaumnya. Dan kata para ulama, ketika Nabi Yunus dikembalikan lagi kepada kaumnya, semua kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Seolah Allah ingin mengatakan kepada kita pembelajaran bahwa jangan putus asa. Dan kebaikan jangan putus asa. Nabi Yunus alaihissalam jangan putus asa, wahai Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ketika kembali lagi kemudian sudah beriman, nah itulah hasilnya. Bahwa dakwah terkadang
hasilnya nggak seperti kita memakan gula langsung dirasakan manisnya, tapi perlu waktu dan alhamdulillah dengan izin Allah. Dengan izin Allah, begitu Nabi Yunus kembali lagi kepada kaumnya, semua kaumnya sudah beriman kepada Allah SWT. Nabi Yunus tidak menyembunyikan, tapi beliau tabligh juga menyampaikan semuanya. Kemudian juga beliau adalah amanah menyampaikannya, tidak khianat, dan juga beliau juga termasuk maksum, terjaga tidak. Adapun beliau kemudian manusia beliau merasa melihat kaumnya agak kesal, agak marah. Nah, itu kata para ulama termasuk sifat jaiz. Sifat jaiz, bukan sifat mustahil, tapi sifat jaiz yang boleh terjadi kepada Nabi dan Rasul. Ya, sebagaimana beliau makan, minum, nah kadang kesal dengan kaumnya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, misalnya Nabi Nuh alaihissalam akhirnya kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sisakan dari umatku, dari kaumku sedikit pun juga, karena mereka aku ajak gak mau juga. Nah, ini juga tidak mengurangi sifat beliau sebagai Nabi dan Rasul, artinya bahwa beliau tetap memiliki sifat wajib. Adapun hal-hal yang demikian itu masuknya kategori sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul, artinya sifat yang boleh terjadi kepada Nabi dan Rasul. Beliau makan, beliau minum, kemudian agak kesal dengan kaumnya, ataupun memohon kepada hal yang kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka menyampaikan dengan sebaik mungkin risalah yang dibawanya, namun kemudian mereka membangkang kaumnya, akhirnya muncullah sifat manusianya, yaitu kemudian kesal, kemudian mungkin sedikit marah. Nah, itu hal-hal yang masuknya kategori jaiz. Artinya betul sifat jaiz, sifat boleh kepada para nabi dan rasul, dan tidak mengurangi sedikit pun dari sifat wajib yang ada pada beliau-beliau, ataupun tidak melakukan sifat mustahil yang ada sifat mustahil pada diri beliau, termasuk Nabiullah Yunus alaihissalam. Demikian barangkali Pak Dokter, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Aib. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dijelaskan oleh Ustadz Aib. Dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di majelis yang akan datang. Insya Allah 2 pekan lagi. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat Rois Tandakar. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Dokter Pringgo, terima kasih Bapak Ibu dokter semuanya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Sama-sama Pak Ustaz. Jazakallah. Pak Iyakum sami-sami Ibu, sami-sami Ibu dokter, sami-sami Bapak Ibu dokter, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.